Selamat malam sobat-sobat budidaya. Pada malam hari ini gue akan membawakan sebuah acara. Tapi di sini gue nggak akan sendirian. Gue bakalan bersama rekan gue. Buruan, serem nih. Ngapain ini bang? Serem banget ini. Oke, sebelum kita mulai acara kita ini, gue kenalin dulu nih. Gue Felix, ini rekan gue Agim. Oke, jadi di sini gue dan Agim akan membawakan iPod Internal Podcast. Oke, jadi Gim, kira-kira sekarang ini kita mau bawa genre apa sih yang mau kita buat di podcast ini, Gim? Jadi iPod kali ini kita bakal membawakan dengan sedikit berbeda. Kita akan menceritakan cerita-cerita horor dari yang dialami oleh anak-anak budidaya perairan. Oke, kemarin lu udah banyak dapat cerita nggak sih dari anak-anak? Ternyata banyak banget bang. Apakah jangan-jangan? Nah, gue juga udah banyak nih. Udah deh, tanpa lama-lama, lu langsung deh ceritain kisahnya ke gue dan kepada penonton kita nih, cerita horor lu. Kita bakal membacakan cerita horor dari salah satu mahasiswa anak budidaya perairan, dan ceritanya begini. Namanya ini siapa nih? Rahmat. Ini Rahmat katanya. Kejadian ini terjadi tanggal 6 Februari 2023. Baru banget itu ya. Baru banget ini bang. Waktu itu aku pulang dari kampus sekitar pukul 1 siang. Sorenya ada kegiatan ngasprak di kampus, jadi aku rebahan dulu di kasur sambil scroll TikTok dan gak sadar sampai ketiduran. Sorenya sebelum jam 3 aku mimpi sesuatu. Aku ngerasa kalau ini tuh bukan mimpi, tapi kenyataan. Aku melihat ada sosok patung di sebelah kiri dari posisi aku tidur. Jadi gue ada patung. Lu kira-kira patung apa? Katanya sosok ini wajahnya putih pucat dan lumayan tinggi dan gak ada rambutnya bang. Semacam mannequin atau patung gitu. Pokoknya serem banget. Terus waktu aku lihat ke sosok itu, dia natap balik dengan matanya yang merah. Bang, aku tuh Apa? Lanjut. Kenapa sih? aku sadar di situ. Aku coba buat bangkit dari kasur, tapi nggak bisa. Badan aku rasanya nggak bisa bangun dan berat, dan nggak bisa juga digerakin. Buat teriak pun juga nggak bisa. Aku bahkan sampai nyebut nama Tuhan saking takutnya, tapi buat muka mulut aja nggak bisa. Aku sadar kalau kos itu ramai di sana, tapi cuman aneh aja nggak bisa buat teriak dan gerak sama sekali. Aku nggak tahu pasti itu berlangsung berapa menit, dan akhirnya aku tersadar. Waktu udah sadar, aku coba lihat ke arah di mana sosok itu tadi berdiri, tapi sosok itu udah nggak ada lagi. Akhirnya aku nyalain lampu kamar, terus berdoa supaya tidak diganggu. Aku udah cerita ke beberapa teman dan mereka juga bingung mau nyimpulin antara mimpi atau kenyataan. Aku juga cerita ke keluargaku dan mereka bilang mungkin aku diganggu karena tidur dalam keadaan kecapean. Simpelnya tuh tidur bukan karena emang pengen tidur, tapi emang beberapa orang yang kalau tidur bukan di waktunya, udah harus tidur, banyak diganggu oleh sosok yang aku juga nggak bisa simpulkan sebagai makhluk halus. Saran dari penulis, disarankan sebelum tidur untuk membaca doa. Wow. Gue sih tadi merinding. Kalau lu jadi dia gimana bang? Lu bakal ngapain? Kalau gue jadi Agim sih,
jadi orang ini maksudnya. Oh sorry loh, gue kira jadi lu, maksudnya jadi Rahmat ya namanya Iya, dia. si Rahmat gitu. Gue jadi Rahmat sih, gue bakal gimana caranya gue bakal keluar nih tentang ini. Gue pengen ingetin teman-teman gue supaya jangan sampai kejadian kayak gue ingetin kalau bisa lu pada sebelum tidur tuh baca doa bisa minimalnya ya. Ingat, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Ya, sebenarnya hal-hal seperti ini seperti yang sudah penulis tadi sampaikan juga ya teman-teman ya, itu sebenarnya nggak perlu takuti kalau memang kita selalu membaca doa, Kita selalu ingat dengan Tuhan kita. selalu ingat dengan Tuhan sebelum kita lakukan kegiatan apapun. Gua berani memastikan hal-hal seperti ini akan terminimalisir. Itu sekali. Ada yang lagi yang ingin disampaikan oleh Rahmat tadi mungkin? Sudah segitu aja sih bang. Kita lanjut aja ke cerita selanjutnya yang Oke. mungkin bisa lebih serem dan membuat sedikit merinding ini. Oke, dari dulu ya. Berarti sekarang dari gua nih. Jadi kisah yang mau gue bawa ini dari namanya yang kita nggak mau sebut ya. Penulis juga pengen disamarkan. Inisialnya M. Oke, jadi dia bercerita pada suatu malam ya, akan ada diadakan kegiatan di kampus nih. Kegiatannya kurang lebih acara-acara bersenang-senang lah. Dan acara ini dimulai dari pukul 7. Cuman dia ini udah jalan nih dari kosannya sekitar setelah maghrib. Dia jalan bersama temannya dia Gim ya. Berdua ambil jalan tikus atau kita kenal dengan jalan potong. Di sini nih dia memang melihat ada kuburan. Mungkin teman-teman bertanya kenapa dia nggak pakai motor aja sih. Nah, waktu ini tuh ceritanya udah semester lalu, 2 semester lalu, jadi dia memang keluar kendaraan ya gitu. Mau nggak mau harus jalan dan mengambil jalan pintas. Di sini nih dia melihat ada kuburan dan itu pertama kali dia lewat situ sewaktu maghrib. Perasaannya udah mulai kayak enak banget nih. Untungnya teman yang satu lagi biasa aja, nggak sesensitif teman kita yang namanya berinisial M ini. Oke, dari situ feeling dia udah gak enak banget nih teman-teman. Sampailah dia di area BDP. Saat dia di area BDP, kecemasannya hilang waktu itu. Untuk sementara, saya garis bawain untuk sementara. Tapi begitu dia mencoba bersama teman-temannya sedang bermain games nih ya Gim ya, padahal lagi seru-seru banget. Nah dia ini ngeliat ada sosok nih dari atas tangga. Waktu ada dia masih di bawah nih, jadi kan dia posisi melihat ini. Padahal itu waktunya lagi asik-asik banget tuh. Bayangin teman-teman, orang lagi seru-seruan main game nih ya, lagi ngejailin-jailin, lagi ketawa-ketawa, ada sosok nggak jelas gitu yang menampakkan dirinya. Di sini sobat kita M ini pura-pura dong, karena dia dan gua pernah mendengar juga ya, mereka ini yang memang nggak satu dimensi dengan kita ya. Itu begitu dia tahu ada orang yang memang bisa merasakan kehadirannya, itu dia bakal lebih berani lagi buat nampakin dia. Oke, dia mencoba nggak menghiraukan, tapi di sini sepertinya makhluk itu sadar ya, yang bisa merasakan nih, teman kita M ini bisa merasakan kehadiran mereka. Dan juga flashback nih ya, teman kita M ini cerita juga emang dia dari dulu, dari SMP udah sensitif banget nih Jim sama hal-hal yang memang berbau-bau mistis seperti ini. Pernah sampai 1 bulan sakit ya karena diganggu oleh makhluk-makhluk dia jelas. Dan juga begitu dia mulai menghiraukan, tapi dia lama-lama makin mendekat, nggak sadar nih. Akhirnya karena mulai nggak enak nih ya, teman kita M ini dia akhirnya mundur belakang. Dia bilang ke panitia acara, kayaknya gue skip dulu ya dari game ini, gue mau ke belakang. Oke, dia ke belakang, celakanya dia sendirian di sini. Itu yang celaka di situ. Wah, itu salah banget sih. Salah banget. Oke, dia sendirian. Udah begitu dia sendirian, mulai agak gak enak nih. Mulai gak enak, tapi begitu lama-lama biasanya tahu nggak sih kayak di film horor gitu, biasa kalau keadaannya udah mulai tenang nih, pertanda bahwa ada dia akan ada sosok yang lebih dekat lagi sama dia nih. Dan dia merasain itu juga. Jadi begitu dia merasa tenang dalam waktu sekejap, oh dia merasakan tenang nih selama setengah sampai 1 menit, tiba-tiba aja dia itu kan lagi di belakang, kita lagi rame, nggak ada juga yang nge-follow up dia karena semuanya mungkin tenggelam ya dalam euforia keasikannya acara kita ini ya. Jadi dia itu di sini kalau diilustrasikan di sini, dia di arah utaranya dia dan
arah timur serta baratnya itu didatangi oleh sosok-sosok yang tidak dikenal. Dideskripsikan ya sama teman kita ini. Sebelahnya dia, Iya. di samping dia. Di samping dan depannya. Dia nggak berani lihat ke belakang. Kita nggak ada yang tahu ya di belakang apa benar. Tapi dia deskripsikan di depan dia itu ada seorang nenek-nenek. Dia ngelihat kalau dia bisa deskripsikan ya kurang lebih dia sedekat inilah. Lihat teman kita ini nenek itu. Kemudian di sebelah kiri dan kanannya dia lihat tuh kirinya ya kalau nggak salah atau kanannya tuh ada anak kecil ya yang sebenarnya kita nggak bisa deskripsikan penampilan gimana, cuma hanya bisa dikatakan nggak enak aja lah untuk dipandang. Dan di sebelah kanannya dia melihat sesosok genderuwo gitu, genderuwo ya, tinggi, berbulu, gede, hitam, bulunya lebat. Nah, dan itu gua nggak tahu ya gimana. Tuhan mungkin bekerja dengan cara yang misterius. Di situ akhirnya karena pada dia nih kayaknya udah ngerasa nih, oh ini kayaknya teman kita M ini nggak bener nih. Kalau kita biarin sini, akhirnya ada yang mulai keluar dari euforianya, langsung disamperin nih teman kita M ini. M, kamu nggak apa-apa kan M? Ayo, kelihatan banget M udah pucat di sini. Akhirnya dia diajak jalan sama temannya ini, pun saja si T ya. Akhirnya T ini mengajak M, udah kita pulang aja duluan. Akhirnya mereka mau cabut. Menurut lu Gim, apa sih yang bisa kita petik dari kisah yang kedua ini? Kalau menurut gue sih, kalau kita sedang dalam keadaan yang tidak nyaman akan keberadaan makhluk-makhluk yang berbeda dunia dengan kita, sebaiknya kita jangan sendirian. Karena mereka bakal, dan jangan takut, dan karena mereka bakal mengganggu kita gitu kalau kita sendiri. Sama gue juga mungkin pengen nyampe nih buat teman-teman, selalu ingat ya, dimanapun kita berada, sebelum kita berjalan atau sudah kita berjalan, jangan lupa melantunkan ayat ataupun doa lah sesuai kepercayaan agama masing-masing supaya kita diberkati nih, mulai dari perginya, mau dari nanti di pertengahannya selama acara berlangsung, atau nanti sudah di akhir. Dan juga sama seperti yang dibilang Agim tadi, adanya makhluk-makhluk begini justru membuat kita nggak boleh tambah takut teman-teman. Kita harus lebih berani dari mereka. Jadi teman-teman, gue harap sih teman-teman nggak kayak merasa parno lah kalau memang ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya kita tetap ini aja sih, ingat akan Tuhan, terus kita juga berdoa dan jangan takut ya, gimana? Woi, Bang, sorry bang, jangan. gue jadi ngebayangin hal-hal yang takut. Gue takut kejadian juga soalnya bang setelah ngedenger ini. Ya udah kan tadi gue udah bilangin juga lu jangan takut. Sorry bang. Bang. Oke. Kayaknya udah dulu deh bang. Iya, kayaknya udah dulu nih. Cerita serem bang. Gue ngeliat Agim juga, wah udah mulai agak-agak anget dikit badannya. Pengen pipis ini. Jadi gue akhiri dulu internal podcast pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast